Ya, baik. Izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Ya, silakan, silakan. Selanjutnya, bagaimana sistematika penafsiran atau penulisan Bapak dari inspirasi ayat sampai penjabaran ilmiah yang Bapak tulis di Kebun Al-Quran? Jadi kalau kita sifatnya bukan penafsiran ya, tapi tadabbur Hmm. ya. Jadi kalau tafsirnya kan orang-orang yang punya ilmu di bidang itu yang sudah menulis ya kayak itu. Hmm. Kita tadabbur, kita Hmm. memikirkan terus menerus. Ya, misalnya di ayat tadi di apa namanya di surat Yasin, sorry di eh, surat 3 ayat Hmm. 190 misalnya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Sungguh dalam setiap penciptaan langit, inna fi khalqis sama penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam ada ayat-ayat Allah bagi siapa? Bagi orang yang mempunyai ilmu kan gitu kan? Liulil Hmm. albab orang yang punya akal ya. Kita tentu pengen menjadi orang yang punya akal yang disebut itu kan. Nah, Hmm. jadi artinya apa? Ayat Allah itu sama Allah ditebarkan di setiap benda dan di setiap peristiwa kan. Ya Hmm. kan? Ya, jadi perusahaan. Jadi kita tinggal berusaha memahaminya ayat Allah ini terkait benda ini gitu apa bunyinya Hmm. kan gitu kan iya kan Hmm. apa bunyinya nah itu bisa dicari di ayat yang sifatnya kauli di Al-Quran maupun yang sifatnya kauni secara ilmiah kan gitu karena apa yang Hmm. disampaikan Allah pasti tidak bertentangan juga dengan secara ilmiah kalau ilmiahnya nggak cocok berarti ilmu manusianya yang belum sampai kan gitu kan. Misalnya Hmm. saya kasih contoh tentang Anda tadi kan kita lihat bumi yang mati ini. Nah, Ya. kita pengen bumi yang mati itu menjadi subur, menjadi hijau kembali, menjadi hutan dan lain sebagainya kan, menjadi hutan. Hmm. Lalu ayat kauliahnya di mana? Kan gitu. Di bumi yang tadinya sekarang mati, gersang, itu kalau kita Hmm. makmurkan, ayatnya ada di mana? Nah, itu kan yang ayat kauliahnya yang ada di Al-Quran, ya kita cari aja di Al-Quran. Nah, misalnya Hmm. ketemu surat Yasin tadi kan, jadi di situ ketemu Ya. surat Yasin tadi. Itu ayat kauliahnya. Tapi misalnya Hmm. kalau kita dalam lebih lanjut, untuk dijalankan dieksekusinya gimana? Nah, padahal untuk tanaman tumbuh butuh butuh air, kan gitu kan? Tanaman Hmm. butuh air. Sedangkan di surat Yasin nggak nyebut air. Kalau di Hmm. surat-surat lain, di ayat-ayat lain, Allah selalu, misalnya kayak di surat apa namanya Al-An'am misalnya Allah Hmm. jelas menjelaskan gitu kan atau surat Al-Hajj ya, misalnya Allah tuh jelas menjelaskan gitu Watarol atau habitata ada anjalnal ma isajat warokat. Jadi ketika engkau bumi lihat bumi yang gersang, aku turunkan air, maka tumbuh tanaman-tanaman Hmm. itu. Biasanya begitu. Tapi di surat Yasin tidak. Tiba-tiba saja Allah bercerita tentang tanaman di bumi yang mati. Wah, Hmm. itu Adul Maitah. Artinya apa? Artinya kita harus membaca ayat-ayat kauni kan gitu kan gitu kan. Hmm. Ayat-ayat kaulinya Paham. berarti di Hmm. tiba-tiba Allah menghidupkan bumi yang mati dengan biji-bijian. Nah, Hmm. kauninya tetap butuh tanaman, tetap butuh air kan gitu. Tapi nggak Ya, betul. disebut sama Allah itu. Nah, berarti pemikiran kita bagaimana menghadirkan di anu air di bumi yang mati itu kan gitu kan. Jadi nggak ada yang Hmm. bertentangan. Memang Allah merangsang kita untuk berpikir kan gitu kan. Hmm. Di, tetap nah, kalau kita mencoba oh kata Allah ini di bumi yang mati ini saya tanam ini langsung tumbuh biji-bijian. Nggak begitu Hmm. juga gitu kan. Allah Iya. memberi itu supaya kita berpikir kan gitu. Hmm. Tetap sebetulnya tanaman butuh hidup, butuh air, butuh tanah. Kalau ditaruh di pasir aja ya mati kan gitu ya. Iya, iya. Tempat untuk mengikat. Nah, disitulah kauninya. Kita cari sejalan dengan itu, Allah akan membantu menolong kita untuk menghidupkan bumi yang mati. Kita pelajari ayatnya ini, kauninya ini nyambung gitu. Nggak ada yang perlu ditentangkan. Gitu. Nah, kalau yang kurang Hmm. lebih maksudnya gitu. Jadi di setiap benda, di setiap peristiwa bisa didekati dengan cara itu. Cari kaulinya, Hmm. ayat-ayatnya yang ada di Al-Quran, yang mendekati itu ya, yang relevan apa, ya, pasti ada karena janji Al-Quran tadi, Tibyan Alikulisai tadi menjawab seluruh persoalan, pasti ada ayat yang sesuai itu. Kalau enggak ya kita cari lagi kan itu kan.
Yang kedua Mm-mm. adalah tetap kita dirangsang untuk berpikir tadi. Nah, zikir, maka nama Al-Quran salah satunya kan az-zikr, ya kan? Mm-mm. Nama Al-Quran az-zikir. Nah, tapi kita juga disuruh berpikir. Alladzina yakuruna yang mawakuda. Terus menerus berpikir. Mm-mm. Oke, Pak. Nah, selanjutnya mungkin sistematika pengelompokan ayat nih. Berarti yang Bapak petakan ini berdasarkan tematik ya, Pak? Iya, Sifatnya iya, gitu. iya, iya. Tematik khusus pada tematik ayat-ayat yang membahas tentang ayat kauniyah, terutama tentang Tuhan gitu ya, Pak. Iya, 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 ya, terkait dengan itu kan gitu ya. Jadi, memang sangat banyak. Karena bayangkan di kitab yang hanya 6 ribuan ayat itu menjawab seluruh persoalan kan gitu ya. Berarti satu ayat gitu kira bisa menjawab sekian banyak persoalan kan gitu kan gitu. Ya. Karena persoalan manusia kan sangat banyak kan gitu. Jadi bisa aja ayat yang saya kelompokkan misalnya, oh ini tentang terkait dengan pertanian. Tapi pada saat yang lain, oh ini terkait dengan pengobatan juga, terkait dengan teknologi juga, misalnya kayak gitu kan. Nah, tadi memang Kebun Al-Quran ini bukan sebagai kitab tafsir ya, Pak, atau prototipe tafsir bahasanya gitu. Apakah Nah, Bapak merasa, kalau untuk Kebun Al-Quran ini menurut Bapak sebagai buku apa ya, Pak, kira-kira? si hasil tadabbur aja. Oh, hasil tadabbur, iya, Nah, Pak. jadi bagaimana kita mentadaburi Al-Quran untuk menjawab seluruh persoalan kan gitu kan. Jadi ya ini pemikiran kita untuk menjawab seluruh persoalan itu tadi dengan menggunakan petunjuk Al-Quran yang kita pahami kan gitu kan. Jadi ini adalah sebenarnya hasil tadabbur rangkaian ayat di surat Hud 61, di surat apa tadi di surat An-Nahl 89 kan gitu kan. Jadi di surat Ali Imran 190, 91, 191 kan itu. Jadi ayat-ayat yang merangsang kita untuk berpikir kan gitu ya, berpikir untuk menyelesaikan persoalan. Ya. Mungkin selain itu, Bapak mungkin pernah mempelajari tentang kaidah tafsir gitu. Apakah ada kaidah-kaidah tafsir yang mungkin Bapak ketahui gitu, Pak? Eh, saya ya tentu pernah belajar, tetapi karena itu bukan spesifikasi keahlian kita, kita tidak masuk ke Betul. sana. Karena yang kita Mm, tulis itu tidak pernah saya katakan sebagai tafsir ya. Ini betul. adalah tadabbur pemahaman kita. Jadi satu ayat saja di Al-Quran ketika kita jabarkan misalnya untuk kita berpikir menjawab seluruh persoalan tadi. Bagaimana implementasinya kan gitu ya. Jadi saya Betul. tidak mau mentafsirkan semuanya. Ini enggak gitu. Satu Betul. ayat kalau kita tidak lanjuti itu jauh banget adanya kan gitu lah hasilnya kan gitu. Betul, betul, Pak. Nah, kalau menurut Bapak nih, kan menggagas konsep Quranic agroforestry. Kalau secara teori dan praktik, mungkin apa kendala yang Bapak temui di lapangan mungkin? Kalau kendala kita jujur aja kita kendala modal kan gitu Oh, kendala modal. modal. Kita Mm, semua teori ada, semua ilmu pengetahuan teknologi sudah kita gali. Ketika nggak ada modal kan kita juga nggak bisa banyak berbuat kan. mm. Jadi Oh kan gitu ya. gitu. Mungkin dari bibit dan pupuk gitu ya, Pak. Ya, jadi maka butuh sultan tadi kan gitu, kekuatan kan gitu. Di Sultan. sultan dan nasiro kan gitu. Maka Allah ngajari kita untuk minta sultan dan nasiro, kekuatan yang menolong kan gitu. Karena supaya kita bisa eksekusi niat-niat baik kita kan gitu. Jadi ini ya kendala utama di situ. Kalau ada sultan dan nasiro, apa kekuatan yang menolong, ya akan lebih mudah tentu kan gitu. Kalau Sultan Nasirani apa bisa dikatakan pemerintah gitu ya, Pak? Enggak harus. Bisa aja Nggak harus tembok, ya. bisa aja Umum. pemilik teknologi. Pokoknya semua kekuatan yang gitu ya bisa juga termasuk untuk pemerintah. Ya, jadi Betul. tidak hanya itu bisa pemodal, bisa pemilik teknologi, bisa perusahaan, bisa apa saja yang memungkinkan kita untuk beramal soleh itu. Hmm. Nah, tadi kita bahas tantangan, sekarang bagaimana perkembangan kebun Al-Quran yang mungkin Bapak gagas di daerah Jonggol gitu, Pak? Perkembangannya. Eh, Jonggol itu hanya miniatur ya. Sebenarnya ada Oh, beberapa daerah lain yang kita nanam pohon sangat banyak ya, sih sangat banyak. Si ini ya, saya nggak pernah berhitung karena waktu itu kita berniat menanam 1 juta pohon dan saya nggak tahu berapa
berhasil kita tanam, tapi jonggol hanya Mm-mm. sebagian kecil. Yang Betul, banyak betul. di Blitar, yang tanaman kita tanam sangat banyak itu di Blitar, terus Mm-mm. kemudian ada lagi di Cikesik, di Mm-mm. Pandeglang, ada di Garut, kayak gitu kan, di si ini. Jadi daerah-daerah yang tempat kita menanam itu kan, kita masih terus pengen menanam lebih banyak lagi. Betul, betul. Ya, kemarin sih juga petakan mungkin ini kebun-kebun yang terinspirasi dari Bapak ya di Bantul, Banyuwangi, Cihidung, Ya, terus Cimenyan juga. Ya, mungkin gitu ya Pak banyak, jenisnya. ya. Banyak yang lain, misalnya di Aceh ada Pak Mahdi yang anu, Mm-mm. mengcopy paste kita kan gitu ya. Terus kemudian di Banyuwangi juga ada dan sebagainya. Nah yang seperti Mm-mm. itu kita tidak hitung karena bukan amal kita kan, orang lain yang mengamalkan Betul. gitu ya. Tapi Heeh. alhamdulillah orang anu belajar dari kita terus diamalkan, mudah-mudahan kita dapat kecipratan pahalanya kan gitu. Betul, betul Pak. Saya pun coba berusaha juga nih, walaupun kebun depan rumah aja gitu kan. Saya Ya tanam ya bibit ya. kangkung, Ya, pohon gitu. ya banyak yang seperti itu. Dan mudah-mudahan kita bisa ikut Mm-mm. tanpa pahalanya ya kan. Ya. Heeh. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menseminasikan atau menyebarkan wacana Quranic Agroforestry ini Pak? Mungkin langkah-langkah yang sudah Bapak tempuh lewat apa aja Pak? Sampai sekarang kan saya nulis rutin ya di berbagai sosial Mm-mm. media ya, sampai sekarang dan sudah dibukukan sampai sekarang ada 23 buku kan gitu kan yang di ini. Mm-mm. Saya kebun Al-Quran itu saya lupa buku keberapa, tapi sekarang sudah sampai 23 buku yang kita tulis gitu kan gitu. Mm-mm. Buku-buku itu rata-rata gratis bisa di-download yang belakangan itu. Kebun Al-Quran Iya. dulu masih dicetak ya si itu peredarannya terbatas. Di belakangan itu kita sudah masuk kepada kalau kebun Al-Quran sampai kita nulis buku kebun Al-Quran dan lanjutannya Mm-mm. ada yang Watana itu kan misalnya dan sebagainya itu masih tercetak. Tapi selanjutnya nah, kita ngomongin tentang teknologi masih terkait juga Mm-mm. dengan pertanian tapi sudah masuk kepada fokus pada teknologi yang sampai sekarang gitu kan gitu. Jadi kita Mm-mm. tulis terus. Bahkan terakhir kita ada komunikasi dengan lembaga Mujizat Sains Al-Quran dan Mm-mm. As-Sunnah di Saudi Arabia untuk kemungkinan menerbitkan buku kita masih dalam pembicaraan. Mm-mm. Mm-mm. Sampai ke Saudi sana ya Pak ya? Ya, kita ada bicara ke sana untuk Mm-mm. eh, nanti kalau itu disepakati maka buku-buku kita akan diterbitkan di sana dalam tiga Mm-mm. bahasa, bahasa Indonesia, Arab, sama Inggris. Masya Allah. Iya, saya juga di bidang ekonomi syariah, Bapak juga banyak track recordnya ya Pak, yang Ya, ditulis itu, di jadi buku Inggris, itu bahasa awal. Arab. Jadi periodenya dulu saya nulis buku-buku ekonomi syariah. Terus kemudian Mm-mm. menulis tentang agriculture dan sebagainya. Nah, beberapa buku Mm-mm. terakhir, saya pikir mungkin sudah 5 atau 6 buku terakhir itu tentang teknologi, lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi, Mm-mm. Iya, iya Pak. Selanjutnya ya Pak, masih ada 3 pertanyaan lagi. Apakah ya. ada pihak yang pernah mengkritik konsep kebun Al-Quran dan mungkin bagaimana argumentasinya Pak? Oh tentu, tentu, tentu. Ya teman-teman Hmm. kan banyak yang karena gini, ketika kita menulis sesuatu, itu kan kita Mm-mm. mengkaji dari berbagai sisi, kan gitu kan. Mm-mm. Sementara orang yang membaca mungkin hanya membaca sepotong-sepotong kan gitu kan. Tidak Betul melihat Pak. full picture-nya, tidak melihat full picture-nya tadi kan gitu kan. Si Mm-mm. ini kan gitu ya. Si misalnya kan ada yang kritik dari kalangan misalnya dari Mm-mm. kalangan ahli tafsir gitu. Jadi di Mm-mm. Mm-mm. kayak apa istilahnya itu anu pokoknya mencocok-cocokkan lah gitu ya. Intinya kritiknya Ya, itu. cocok logi gitu mungkin ya Pak. Pokoknya intinya mencocok-cocokkan kan kritiknya kayak gitu kan. Mm-mm. Kalau Mm-mm. kritik dari kalangan yang akademisi tentang pertanian ya ini mengada-ada kan pertanian biasa juga sudah ini kan gitu kan gitu ya. Mm-mm. Tidak dilarang oleh Allah kan gitu ya artinya tidak seperti mencuri atau apa kan gitu kan gitu ya. Mm-mm. Jadi hal yang mubah kan gitu kan gitu ya. Kenapa harus dibahas ini tadi gitu. Nah semua kritik-kritik itu. Nah jawabannya ya sederhana gitu ya. Kita melaksanakan sesuatu yang mubah itu boleh. Mm-mm. Kita menanam pohon Betul. atau tidak boleh. Tapi alangkah indahnya ya kan kalau yang Mm-mm. ketika kita nanam sesuatu itu karena kita memang pengen mengamalkan ayat Al-Quran. Nilainya beda kan? Ya Ya, jadi ya bisa Pak. Mm-mm. dilihat nilainya beda kan. Misalnya kritikan dari Mm-mm. akademisi pertanian bahwa toh mereka bertani sekarang juga nggak melanggar Al-Quran kan gitu kan. Gitu. Mereka Mm-mm.
Ada yang melanggar, ada yang enggak kan gitu ya. Tapi ketika apapun yang kita lakukan itu kita sandarkan ke Al-Quran, nilainya akan lebih kan Hmm. gitu kan. Itu satu. Hmm. Kalau kritikan dari para ahli tafsir tadi bahwa kita mencocok-cocokkan tadi, jawabannya ya ada tadi di yang surat An-Nahl 89 tadi. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Kita menggunakan Hmm. Al-Quran ini untuk menjawab setiap persoalan, termasuk pertanian tadi kan gitu kan. Nah, yang ngeritik Hmm. dari tafsir itu pernah nggak dia mencoba memahami tafsirnya untuk pemahaman tafsirnya untuk jawab persoalan yang nyata gitu loh, ya kan? Iya, iya. Misalnya di Hmm. Hmm. Bayan kan banyak ahli-ahli tafsir gitu kan, ngelontok di Hmm. bidang tafsir gitu kan. Pertanyaannya, sudah mencoba menerapkan nggak dia menyelesaikan Iya. persoalannya dengan pemahaman Hmm. tafsir dia kan gitu. Nah, kayak gitu Iya, yang kita betul. lakukan pendalaman di bidang itu. Hmm. Nah, menurut saya sih Pak, kalau mendengar jawaban Bapak tadi, yang akademisi itu terlalu terjebak di dunia teks, kalau yang mungkin yang pertaniannya sudah terlalu larut dengan bidang pertaniannya. Tapi ya memang bagusnya Ya, itu menggabungkan dua-duanya gitu, iya, jadi mengharmonisasikan kedua ilmu itu. sebenarnya dua-duanya sekuler. Oh, iya iya Pak. Pertanian sekuler dengan keilmuan yang sekulernya, yang Hmm. penguasaan tafsir, pendalamannya mendekat tafsir, sekuler karena tidak menggunakan tafsirnya untuk menjawab persoalan kekinian kan gitu. Betul. Hmm. Sedangkan Islam itu adalah agama yang sumul, agama yang Hmm. lengkap. Hmm. Mungkin kita dari sejak sebelum lahir aja ada panduannya, sampai kita meninggal ada Hmm. panduannya, sejak bangun tidur Hmm. ada panduannya, sampai menjelang tidur ada panduannya kan gitu kan. Udah masuk Iya ngurusi betul. masalah pertanian nggak pakai panduan kan gitu kan. Kayak Iya gitu. betul. Hmm. Kalau mungkin kesan atau visi Bapak terkait konsep Quranic Agroforestry ini untuk kedepannya itu mungkin langkah-langkahnya seperti apa, Pak? Sebenarnya sederhana. Mm-mm. Kalau kita tadabburi ayat-ayat Al-Quran, misalnya saya contohkan surat Yasin tadi, nanti banyak lagi, Ya. misalnya Al-Hajj, ada surat An-Nahl, segala macam, kita tadabburi dan kita amalkan aja beberapa ayat, misalnya ya. Contohnya Mm-mm. surat Yasin 33 sampai 36, Al-Hajj Mm-mm. ayat 5, An-Nahl ayat 10 11. Udah, itu Mm-mm. aja kita bangun pertanian yang kayak apa akan memadai kan gitu kan. Iya, betul, Pak. Ibaratnya tadi bumi yang mati, padang pasir Mm-mm. pun akan sampai bukan hanya ditanami pohon dan berbuah yang kita makan sesuai surat Yasin itu, Mm-mm. tapi sampai memancarkan mata air. Artinya sudah pohon begitu ini. Mm-mm. Dan itu yang saya lihat. Yang saya lihat di Maroko Mm-mm. itu di tengah gurun pasir ada kebun-kebunnya itu ribuan tahun dan ada mata air di situ. Mm-mm. Jadi kita bukan hanya ayat Al-Quran yang diawang-awang gitu tidak. Kita memang lihat buktinya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya, baik, Pak. Eh, Sebenarnya ini mungkin nanti penelitian saya nih Pak jatuh kepada penelitian studi tokoh bahasanya. Karena memang Boleh. em, yang Bapak tulis nih Bapak akui juga bukan kitab tafsir dan itu yang dipertanyakan sama dosen saya kemarin. Jadi Hmm. em, tapi masih em, mampu untuk diteliti. Jadi berdasarkan pemikiran Bapak mungkin secara pemikiran itu akan bisa diteliti gitu secara bahasanya Ya, dalam benar. skripsi gitu ya Pak. Mm-mm. Kalau Nah, nggak salah ada mungkin beberapa anu kandidat doktor di luar negeri di Malaysia sama saya lupa namanya dia dosen di kalau nggak salah dosen di Sultan Agung yang mm-mm, disertasi doktornya juga tentang apa yang kita lakukan ini. Terus kemudian mm-mm, ada mm-mm, di IAIN Jakarta kalau nggak salah dosen di eh, apa dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia di Jakarta juga yang mm-mm, juga menulis hal yang sama. Jadi ya di ini ya. mm-mm, Ada harinya, mm-mm. harinya. Jadi apa yang dari saya tulis itu sudah beberapa kali ini mungkin temanya beda-beda ya. Karena Iya, ketika iya. mereka tulis itu kan juga datang ketemu saya seperti ini kan. Mm-mm, mm-mm. Kalau di Barat mungkin di Oxford itu saya ada baca jurnalnya. Justru pemikiran seperti ini yang menarik untuk mengembangkan keilmuan Islam ke depannya gitu Pak. Ya Jadi ini memang namanya harus. lay exegesis gitu, penafsiran awam gitu. Memang bukan mungkin orang-orang mengenal Bapak lebih ke praktisi ya, bukan sebagai ahli tafsir. Tapi Ya tentu. apa yang Bapak pikirkan, apa yang Bapak tulis itu merupakan sebuah hasil
bahasanya itu kesan yang timbul dari ayat Al-Quran gitu Pak. Nah mungkin gitu Ya, sih Pak. ya memang harus diperbanyak ya. Menurut saya Mm, harus diperbanyak ya. Saya masih bercita-cita itu pengen mengkader anak-anak muda yang pengen melakukan itu kan gitu ya. mm, mm, Karena menurut saya kan ada gap ya sekarang itu ada yang menguasai Al-Quran di awang-awang gitu. Sementara ada mm, persoalan-persoalan nyata di ini di di bumi di tanah ini ada persoalan-persoalan nyata iya, ya yang terkait dengan pangan, terkait dengan energi, terkait dengan air, segala macam itu kan. mm, Dan semua mm, persoalan yang ada ini kan sebenarnya bisa dijawab dengan Al-Quran ini. Janji Allah kan mm, gitu kan. Nah, cuman tentu mm, nggak cukup saya kan cuma merintis saja gitu kan. Tentu butuh mm. banyak yang melakukan itu supaya semua itu Proses persoalan panjang lah. Al-Quran kan gitu kan. Jadi memang Iya, iya. harusnya ini dengan nanti penulisan ini mudah-mudahan bisa menjadi Mm, pendorong orang untuk juga mm, melakukan hal yang sama untuk bidang yang lain, mm, misalnya teknologi kayak sekarang mm, teknologi yang kita gagas berbasis Al-Quran itu sampai kita dapat award di tingkat ASEAN kayak gitu kan. mm, mm, Ini itu teknologi eh, mm, mm, lanjutan dari buku Al-Quran itu yang sekarang mm, kita bukukan di buku saya terakhir namanya sketsa anu teknologi untuk peradaban itu juga basicnya mm, Al-Quran. mm. Oke, Pak. Em, apa mungkin Bapak pernah mendengar Islamisasi ilmu? Bahasanya itu kayak teori-teori Barat gitu, entah sainsnya atau entah ilmu praktisnya gitu, itu diislamkan bahasanya dengan penjelasan-penjelasan ayat Quran gitu. Nah, menurut Bapak, Islamisasi ilmu itu bagaimana, Pak? Kalau di Pakistan mungkin banyak yang menggagas teori ini. Menurut saya itu sih boleh-boleh aja. Tapi kalau Mm-mm. itu yang dilakukan itu masih sifatnya adalah kita mengekor kan gitu kan. Kita Betul, mengekor betul. Mm-mm. kan apa yang sudah ada di barat apalagi dari sini kita cocokkan ya itu yang pencocokan kali kan gitu. Jadi misalnya Nah, contohnya betul. ekonomi Kita syariah lagi. ya. Ekonomi syariah itu kan, ya itu kan di bank sudah ada apa, asuransi ada apa, disyariahkan kan gitu kan. Nah, jadi kalau kita pendekatannya itu pun nggak salah gitu. Cuman kita akan Mm-mm. sulit sekali mengungguli apa yang kita Islamisasi tadi, kan gitu kan. Kenapa? Betul. Karena itu Mm-mm. mencontoh. Follower itu nggak pernah lebih unggul dari yang diikuti, kan gitu kan. Saya Iya, cenderung betul. lo aktualisasi Mm-mm. panduan Al-Quran ini untuk menjawab persoalan yang nyata. Solusinya bisa Mm-mm. berbeda sama sekali dengan teknologi yang ada, kan gitu kan. Karena dengan itu Mm-mm. kita bisa sangat unggul kan gitu kan. Karena Mm-mm. basicnya benar Al-Quran. Misalnya contohnya ya, saya kasih contoh yang saya tulis di salah satu buku saya terakhir itu tentang teknologi. Dunia kan sekarang kesulitan energi, selalu kesulitan Mm-mm. energi. Kenapa? Karena energi habis dipanen sekali, dipakai sekali, ya kan? Mm-mm. Minyak sebesar apapun itu kalau hanya dipakai sekali ya habis. Sama dengan Mm-mm. tanaman. Energi baru terbarukan nih. Di Inggris sudah krisis bahan bakar kayu berupa kayu bakar itu abad 16. Jadi yang ditanam Mm-mm. saat tumbuh pun kalah cepat dengan yang digunakan kan gitu kan. Si Mm-mm. ini. Nah, maka kita Mm-mm. memperkenalkan konsep baru gitu kan, konsep baru yang ada di surat Ar-Rum, ada di beberapa Mm-mm. surat yang lain bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu sekali, Mm-mm. kemudian yang berikutnya mengulangi, artinya di recycle, gitu kan. Mm-mm. Wawaladzi sumayu itu wahwa ahwanu alaih. Mengulangi itu Mm-mm. bagi yang lebih mudah. Jadi misalnya contohnya ya Mm-mm. kulit kita gitu. Kulit kita itu lemah sekali. Ini lemah sekali kulit kita, nggak sekuat baja. Tapi kulit Mm-mm. kita usia 60 tahun, usia saya ini nggak karatan, kan gitu kan. Mm-mm. Baja beberapa tahun aja karatan. Kenapa? Karena sama Allah setiap saat 14 hari kulit kita diganti, di-recycle dengan yang baru. Mm-mm. Nah, maka konsep recycle ini kita lahirkan teknologi yang kita sebut energy regeneration itu. Jadi energi itu bisa Mm-mm. diregenerasi, sehingga yang sedikit menjadi cukup, kan gitu. Nah, itu hanya ketemu Mm-mm. di dunia Islam. Bahkan dunia Barat akan terancam dengan adanya ini kan gitu. Bayangkan, Mm-mm. kalau kita punya minyaknya hanya sedikit. Atau bahan Iya. energi apa kita butuh sedikit, dipakai lagi. Begitu berubah bentuk, Mm-mm. diputar lagi jadi bentuk awal. Pakai lagi. Kebutuhan energi kita jadi sedikit. Nah, Mm-mm. pabrik-pabrik minyak jadi kalang kabut kan gitu kan. Nah, ini kayak Mm-mm. kayak gitu. Nah, inilah kita terobosan kan gitu kan sini. Mm-mm. Makanya misalnya di ayat lain Al-Quran menantang kita misalnya orang
Nah, ini yang jarang dilakukan oleh siapapun ya, di perguruan tinggi, tafsir maupun di perguruan tinggi sains, ada sekulernya tadi. Nah, saya kasih contoh di satu ayat aja di surat Ar-Rahman 33. Nanti bisa dipelajari itu. Ya ma'syaral jinni wal ini sata'tum antan fudu min aqtari samawati wal ardi fangfudu la tanfuduna illa bisultan. Bayangkan, 14 abad lalu Allah sudah minta kita, ditantang kita untuk memikirkan perjalanan angkasa, perjalanan menembus ke bumi. Bayangkan, bayangkan kalau itu kita tafsirkan, kita juga coba implementasikan. Sekarang kita sudah ngalahin Elon Musk kan gitu kan, bisa membuat Iya. pesawat angkasa, kita sudah bisa membuat kapal selam yang berjalan sangat lama kan itu. Kalau itu kita dalami ya, gitu kan. Tapi karena kita cuek, kita hanya menikmati, itu tidak menerapkan. Bayangkan kalau itu kita kuasai. Sekarang kita jengkel dengan Zionis Israel, tinggal kita luncurkan aja pesawat yang ke angkasa tadi, turunnya ke Israel jadi bom kan gitu kan. Nah ini contoh aplikasi kalau ke umat Islam itu menggunakan Al-Quran. Nah kayak gini kan nggak mungkin dipelajari di dunia Barat, karena kita belajar tentang senjata pasti ditolak oleh mereka kan gitu kan. Nah kayak kayak gitu. Nah, di Iya. situ tentang pangan yang sederhana. Kita nggak akan diajari nanam gandum misalnya. Karena itu melawan kepentingan dia. Nah, kayak kayak gitu. Jadi kita harus menggunakan base-nya itu Al-Quran, kemudian kita amalkan. Jadi bukan Betul. terbalik. Orang lain membuat apa, kita pengen membuat apa itu, tapi kita stempel dengan Al-Quran. Nggak begitu. Kan. Berarti em, kalau dari pola pemikiran menurut Bapak untuk mengataskan Al-Quran ini mungkin lebih deduktif ya Pak gitu. Iya, itu Hmm. tadi. Tapi dia mengikuti kaidah yang diajarkan oleh Hmm. ulama-ulama dulu. Al-Quran itu diapain sih? Dibaca, Iya. dihafalkan, dipahami, Hmm. diajarkan, diamalkan, kan gitu. Ya Hmm. kan? Itu aja, gitu kan gitu ya. Udah itu aja, lebih 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 simpel kan gitu ya. Nanti soalnya kalau kita mengikuti ilmu barat bisa salah arah udah. Hmm. Betul, betul. Kalau sepengetahuan saya yang mengkaji seperti ini ada juga di daerah Bogor itu namanya Pak Abidodi Sihab gitu Pak. Nah, mungkin ada Bapak kenal eh, Abidodi Sihab. Apakah kenal Pak? Oh, enggak kenal. Ya, beliau juga mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Quran seperti itu, Pak. Dan banyak yang komentari beliau. Ya, mungkin itu saja, Pak, yang dapat saya Baik, tanyain. mudah-mudahan bermanfaat. Apakah ada closing statement dari Bapak? Mungkin. Saya sederhana aja, Mhm. eh, sudah minatnya untuk dalamnya Al-Quran ini menurut saya sudah benar. Jadi Mhm. tinggal bagaimana nanti Anda teruskan, didalami, dipahami, diamalkan, diajarkan. Kan gitu kan. Seperti ini. Mhm. Mhm. Dan bisa jadi penerus gitu kan. Karena dari Amin, waktu ke Pak. waktu kita butuh penerus yang meneruskan pemikiran kita. Gitu kan. Mhm. Mhm. Betul, betul. Ya, baik. Saya ucapin terima kasih banyak, Pak, sudah tersedia dan Semoga terbuka dengan kemudian, mudah untuk kemudian mewawancarai Bapak. Semoga ilmu Bapak yang Bapak sampaikan bisa jadi amal jariah dan juga dibalas dengan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. amin. Ya, Ya doain saya untuk kebaikan dunia dan akhirat. amin. Lalu, Pak. Heeh. Oke, mungkin itu aja saya pamit ya, Pak. Jadi saya Ya, izin Mas. tutup meetingnya. Makasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.